Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Minggu adik-adik. Iya, seperti adik-adik lihat, kita kedatangan siapa nih, Kak Febri? Ada Adam dan Hawa kayaknya. Iya. Ya bisa dibilang seperti itu ya. Ya benar, yang satu keturunan dari perempuannya, yang satu laki-laki. Itu di belakangnya Kak Nah, Heike udah ada kedua. pohon-pohonan tuh. Oh, iya. Benar. Ntar keluar tuh ular. Tinggal apel sama ularnya aja nggak ada nih Bang. Oh iya benar. Nah, kedua orang yang kita undang ini tuh katanya denger rumor nih, dua-duanya tuh favorit di sekolah minggu HKBP Slipi, Bang. Balik Oh. deh kayaknya. Iya. Bukan di HKBP Siapa tuh, Slipi. Bang? Di HKBP Jakarta. Terbaik. Jadi se-resort Sejak pagaran kita. Iya. Kan Kak Febri belum denger ya? biasa. Bang Nex mau jadi preses. Wih, Amin. Amin. Gak ada amin. Gak ada kata amin, saudara. Nah, itu Maaf dia ya. yang tadi kita Maaf yang ngomong gak ada amin adalah Bang Next time. Bang Nex. Yeay. Nah, ini kakak guru yang satunya lagi favorit di kalangan anak-anak, balita, batita, siapapun itu. Pokoknya yang masih berumur bayi, yaitu Kak Heike. Iya. Iya. Jadi Jadi gracious, Bang Next Pak. time. tapi nggak pernah ngirim aktivitas. Oh salah ya. Enak aja kok. Hah? Ini keluarin aja Sam. ini nggak apa-apa. Jadi Iya Oh, benar. gracious. ini sekalian perkenalan ya adik-adik, kan minggu lalu kita udah bilang ya kalau kita tuh bertiga nih, ada Bang Nex, ada Kak Heike sama Abang. Tapi mungkin bertanya-tanya kan, Kak Heike kemana sih? Ya Kak Heike ternyata tuh lagi semedi di hutan adik-adik. Kita lihat. Iya, kelihatan nih pohonnya makin Nggak ada lebat. pohon. Kak Heike kan lagi bertugas sementara di Classroot. Nah, tapi karena minggu ini perdana lah, masih hitungannya perdana, Kak Heike yang akan membantu kita bercerita, akan juga menyampaikan pesan-pesan yang sangat dalam mengenai firman Tuhan hari ini. Berat ya. Ya. Nah, yuk kita mulai, akan doa pembuka oleh Kak Febri tadi ya. Nah, Oke. kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami yang telah melakukan ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kau juga berkati sebentar kami mau mendengarkan firman pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati kami di masing-masing rumah yang sedang mendengarkan, biarlah kami bisa mendengarkannya dari awal hingga akhir dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, sebelum mulai, seperti biasa nih kita mau nanya-nanya dulu Kak Febri ya? Boleh, Iya. boleh. Ini ya.
Rekan nih Bang Nexar sama Kak Eka. Kalau sambal yang mau nanya tuh kayak deketan banget. Enggak, orang pertanyaannya ini pilihan ganda kan. Bener ya Bang? Sama pilihan- all friend. Ke Bang Next dulu deh. Kalau menurut menurut Bang Nexter, nama baik itu penting nggak sih? Kalau Bang Nexar bilang sih nama baik penting banget Bang. Kenapa tuh Bang? Karena kondisinya bukan hanya untuk Bang Nextar sendiri, tetapi untuk keluarga Bang Nextar, baik itu keluarga kecil atau keluarga inti, maupun keluarga besar Bang Nextar sendiri. Keluarga inti itu siapa aja sih Bang? Keluarga inti itu, waduh, ketahuan nih status Bang Nextar. Bang Nextar nggak pakai. Malah di rumah, ya kan? Di rumah, habis mandi. Habis mandi. Keluarga inti itu ada abang, ada istri, ada 2 anak abang. Oke. Kalau gitu, apa sih yang sudah abang lakukan untuk menjaga nama baik itu Bang selama ini? Kalau untuk menjaga nama baik Bang Nexar tentunya ya itu dia ya mungkin kalau dibilang ngerem sih enggak sih, maksudnya ngerem dalam arti sikap ya. Tapi ya itu dia untungnya bagusnya Bang Nexar dari kecil itu udah dipersiapkan, bukan diajarkan ya, dipersiapkan untuk memegang kehormatan baik Bang Nexar pribadi ataupun keluarga, seperti itu sih Bang. Oke, baik, terima kasih. Kita beralih ke Kak Heike. Kak Heike, siap-siap. Kalau menurut Kak Heike setuju nggak kalau nama baik itu penting? Setuju. Setuju Bang. Udah setuju aja. Setuju aja. Tadi kayaknya mau ada keterangan. Tadi cuma setuju nggak Kak? Gitu kan? Nggak ada pilihan ganda soalnya. Kan titik-titik doang. Setuju nggak? Alasannya kenapa tuh Kak Heike? Sama sih sama Bang Nextar. Menurut aku nama baik itu mencerminkan apa ya? Mencerminkan kita kayak gitu. Misalnya gini, kalau misalnya gini, kenal Heike nggak kayak gitu kan? Oh, Heike tuh yang gini ya kayak gitu. Kan orang tanpa sadar tuh nama baik itu menempel di diri kita kayak gitu. Nah, itu tuh yang tadi terakhir, menempel di diri kita. Nah, tapi kan pada seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya kadang-kadang kan nama kita itu dikaitkan dengan keluarga kita kan. Benar. Baik itu kalau kayak Bang Nexar kan dikaitkan dengan anaknya kan, atau dengan istrinya. Bang Nexar udah punya istri kan? Sudah dong. Sudah. Mau keluar istrinya. Nah, ada kalau misalnya kita sebagai yang belum nikah nih, Kak Febri, Kak Heike sama Abang kan belum nikah, dikaitkan dengan orang tua kita. Nah, kalau menurut Kak Heike, sebenarnya benar nggak sih kalau orang-orang tuh mengaitkan nama orang tua dengan nama kita? Maksudnya kenapa jadi kadang kan mungkin lebih gampangnya gini, apakah tanggung jawab kita kalau nama orang tua kita itu kurang baik? Kalau dibilang tanggung jawab anak itu kayaknya enggak ya Bang gitu. Tapi kalaupun nama baik orang tua juga ikut maksudnya menempel di kita, ya secara nggak langsung karena kita punya ikatan yang dekat sama orang tua kayak gitu kan. Maksudnya kita ini saling terikat kayak gitu. Kenapa hingga akhirnya nama baik orang tua ataupun nama baik keluarga juga melekat di kita kayak gitu sih. Berarti jadi seolah-olah itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita, tapi kita punya beban di situ ya? Kalau ngomong beban kayak berat ya. Bukan.
Enggak, maksudnya gini, Oh, maksudnya nggak terlalu setuju kenapa enggak. dibilang tanggung jawab dan beban, karena maksudnya yang tadi ku bilang, karena kita dan keluarga itu adalah punya keterkaitan kayak gitu, punya Oke. hubungan kayak gitu, hingga akhirnya nama baik itu pun melekat di diri kita juga kayak gitu. Istilahnya tuh kayak kita satu anggota lah ya. Nah ya kan Nah, anggota. oke, kembali ke Bang Nex lah gitu. Nah, kalau Bang Nex misalnya nih, kalau tadi kan Kak Heka posisinya belum nikah nih, belum punya anak. Tapi kan kalau Bang Nex kan posisinya udah punya anak 2 gitu kan. Katanya mau yang ketiga Bang ya? Amin. Amin. Siap. Gimana Bang? Nah, kalau misalnya suatu hari gitu, Cio melakukan kejahatan, nekel anak orang gitu kan. Ada orang lewat, ditabrak pakai sepeda roda 3-nya Cio gitu kan. Nah, serem anakku. nah, sehingga kan akhirnya nama Cio jadi kurang bagus lah di kalangan teman-temannya. Wah, nih Cio nih kayak gini misalnya ya, walaupun Cio kan kenyataannya baik ya. Nah, kalau kayak gitu, apakah nama abang jadi jelek juga nggak sih kalau kayak gitu? Kalau dari Abang Nexstar sih bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi balik lagi sedikit menjelaskan aja sih Bang ya, apa Kak Febri dan Kak Heka. Yang pertanyaan Bang Samuel ke Kak Heka, kadang untuk menjadi orang tua itu gimana ya? Itu kan suatu kepercayaan dari Tuhan ya. Walaupun memang ya ada filosofi yang dimana nggak punya anak nggak apa-apa, yang penting suami sama istri ya kan. Tapi kalau misalnya menjadi orang tua yang sudah mempunyai anak, itu kan kepercayaan dari Tuhan. Nah kadang ketika si anak itu lahir, berarti kan Tuhan memberikan kepercayaan ke orang tuanya nih. Nah, tapi terkadang ya itu sih ya maaf ya orang tua yang nonton ya. Kadang banyak yang concernnya ke ya akademik segala macem. Nah, akademik ataupun oh iya kayak misalnya contoh awalnya Bang Nexstar dulu sama sekali karena susah nggak punya mainan, tapi sekarang abang punya anak, abang harus kasih banyak mainan. Nah, sekarang punya pabrik mainan Bang ya? Enggak. Tapi ya itu dia, kalau misalnya dikembalikan itu, ya Bang Nexstar sebelumnya mungkin sudah wanti-wanti kalau misalnya kalau nabrak orang itu gak baik. Jadi yang pengen Bang Nexstar tekankan, sedari kecil pasti Bang Nexstar pengen tuh menanamkan itu rohaninya dulu kali ya. Karena itu nanti akan menyangkut dia nanti ketika mungkin sudah sekolah atau sudah bertemu dengan seumurannya, sampai besar, nanti sampai menikah segala macam. Tapi yang paling ditanamkan itu yang lebih besar itu mungkin rohaninya atau pengenalan kepada Tuhan kali Bang. Sehingga tidak ada tuh terjadi tabrak menabrak tuh. Oh, enggak ada. Tapi yang ibaratnya tapi kalau andai kata yang pasti itu akan sedikit merusak nama Bang Nexstar juga ya. Karena di sini Bang Nexstar nangkapnya ini kan pelakunya si Abang Cio. Terkadang orang ketika misalnya nih yang sudah kenal banget sama Bang Nexstar misalnya, oh itu anaknya, oh setahu saya bapaknya baik ya, setahu saya ininya bapaknya nggak pernah seperti itu ya. Oh mungkin anaknya saja, entah mungkin dia ketika bermain di sekolah ataupun bermain temannya itu pergaulan sekolahnya, tapi kalau di rumahnya dia baik-baik aja kok, orang tuanya ngajarin yang bagus kok, kayak gitu sih Bang. Jadi kurang lebih sebenarnya dengan jawaban Kak Heka tuh mirip ya, karena kenapa jadinya juga sedikit mencederai nama baik Bang Nex karena satu anggota tadi ya. Iya, karena menempel tadi Bang. Karena menempel, terutama di kartu keluarga nempel tuh Bang. Selamanya. Akte Bang, akte. Oh di akte.
Oke. Iya. Satu pertanyaan lagi deh, buat dari Kak Hika dulu berarti. Kalau Kak Hika, misalnya nih, ini saya agak berandai-andai sebenarnya. Misalnya kita memposisikan diri sebagai anak aja ya. Memang saya anak Enggak, kalau Bang Nex kan udah punya cucu. Bapak. Anak nih. Gimana? Jadi ini ada kaitannya dengan ayat hari ini, tapi nanti aja akan dibacakan oleh Kak Febri ayatnya. Saya berandai-andai seperti ini. Kalau misalnya kita punya orang tua tuh yang tidak baik, misalnya tidak baik lah, nggak memberi contoh yang baik, pokoknya perilakunya jauh lah dari apa yang kita kategorikan sesuai dengan ajaran-ajaran Kristen gitu. Nah, tapi di satu sisi tadi kita sudah baik Bang Nex maupun Kak Heka sepakat bahwa ya orang tua itu adalah bagian dari kita adalah bagian dari orang tua. Kita tuh satu anggota, satu geng lah kita gitu kan. Nah, ketika nama orang tua tidak baik, nama kita juga terseret akhirnya kan. Dan apa sih yang harus kita lakukan gitu? Di satu sisi kita kita nggak bisa membiarkannya karena itu adalah orang tua kita. Tapi di satu sisi kita harus menjaga nama baik kita gitu. Apa yang responnya yang benar itu seperti apa sih? Ini sebenarnya pengen saya tanyakan pas sermon kemarin sih. tapi saya tanyakan aja ke Bang Nex dan Kak Heka. Bang Nex boleh jawab dulu, Bang? Kak Heka yang ditanya. Ayo Kak Heka semangat. Kalau dari aku sih responnya ya apa ya, maksudnya gimana ya, responnya itu tetap berperilaku baik sih, maksudnya gitu. Tadi pertanyaannya responnya gimana kan kalau misalnya orang tua kita nggak baik gitu kan. Di satu sisi ya maksudnya yang tadi kayak Bang Nexar bilang kayak gitu, kita itu udah ditetapkan sebagai satu keluarga kayak gitu. Nggak ada alasan kita mau menyalahkan gitu, kenapa aku harus jadi maksudnya kenapa orang tua aku harus dia kayak gitu kan, kenapa aku harus ada di keluarga ini kayak gitu kan. Tapi sebagai ini rohani nih, sebagai iya maksudnya kan maksudnya aku udah menikmati di sekolah minggu kayak gitu kan, menikmati firman Tuhan kayak gitu. Ya respon yang seharusnya sih ya kita tetap berperilaku baik kayak gitu. Kalaupun orang tua kita nggak baik ya itu ini bukan tanggung jawab atau beban ya Bang Sam. Maksudnya itu bagian kita yang mengingatkan orang tua kita kayak gitu. Maksudnya kita nggak ada yang melarang kok kita bisa diskusi sama orang tua kita kayak gitu. Iya. Maksudnya kadang kan bilang Kak aku masih kecil banget nih, masih SMP kayak gitu, Salomo gitu kan, terus kelas Petrus, aku masih SD, masih kelas 5, kelas 6, nggak ada larangan kok kita bisa diskusi sama orang tua kita kayak gitu. Ini kan kita diskusi kayak gitu, bukan menasihati orang tua kayak gitu. Ini kalau posisinya yang tadi Bang Sam bilang ya, yang orang tua itu misalnya berperilakunya tidak baik kayak gitu sih. Iya, karena kan ini nggak tahu ya apakah akan disensor atau enggak yang bagian yang akan saya sebutkan ini ya. Tapi kita kan nggak menutup mata terhadap keadaan di mana ada adik-adik yang mungkin memiliki orang tua yang ya ada orang tuanya yang sedikit bermasalah. Kita melihat ada orang tuanya yang cerai atau ada orang tuanya yang ya maksudnya melakukan hal yang kurang baik gitu. Yang baik tentu lebih banyak. Nah, bagaimana adik-adik itu dapat memandang orang tuanya walaupun melakukan hal seperti itu. Nah, tadi kan Kak Hiko udah ngasih jawaban tuh ya. Kalau dari Bang Nex gimana? Kalau dari Bang Nex, kalau memang kondisinya keluarganya tidak orang tuanya tidak bisa diajak diskusi lah seperti yang Kak Hiko bilang. Misalnya contohnya kayaknya soalnya Bang Sam ceritanya ini kayaknya orang tua keras banget nih, batu banget. Nah, ingatlah kalau misalnya kita akan besar dan kita akan menjadi seperti dia. Itu aja sih. Dan yang dimana adik-adik tuh ya itu dia. Adik-adik pasti walaupun di sekolah kan di sekolah pun nanti dia akan diajarkan nanti pertumbuhan kayak misalnya segala macam, nanti kamu akan tumbuh. Nanti kamu SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus kamu menikah, yang pasti itu. Nah,
Kalau misalnya kondisinya memang orang tua tidak ini, ya kita kan anak nih. Selain mengingat selain mengingat kalau misalnya kita itu nanti besar kita akan jadi seperti dia. Dan kita berharapnya tidak seperti dia, ya kan? Kasarnya dia tanda kutip yang tidak baik ya. Cuman memang tidak bisa diajak diskusi, tapi kita sebagai anak mau tidak mau, ya itu dia. Kita beruntung kita sudah beruntung sudah lahir di dunia ini. Walaupun terkadang kita berpikir, kenapa sih aku dilahirkan di dunia dengan keluarga seperti ini? Oh enggak bisa gitu. Kamu nggak punya keluarga, mungkin kamu nggak menganggap mereka keluarga, tapi kamu punya Tuhan Yesus. Kayak tadi yang awal dibilang kan, ya keluarga kita, bapak kita, kasarnya bukan orang tua saja, tetapi kan ya Allah ya juga ya kan, atau Tuhan Yesus atau Roh Kudus segala macam kan. Jadi ya apa ya? Ya bisa diteruskan kayak senyum-senyum. Tapi intinya ya itu dia. Kamu nggak sendiri, maksudnya ya itu dia. Kita bisa datang ke Tuhan Yesus atau ke Allah juga ya mungkin melalui doa, oh ya Tuhan. Karena ya kayak mungkin cerita minggu kemarin, Tuhan tuh walaupun kayak Daniel bagaimana kehidupannya ya apa ya susah apa berdoa atau segala macam apa diinin, tapi ya itu dia tetap berdoa, dia tetap baik, dan kondisinya Tuhan ya sadar akan itu, dan Tuhan nggak akan meninggalkan Daniel. Dan hasilnya yaitu dia, si Daniel selamat dari gua singa. Singanya jadi apa bang? Coba kasih lihat videonya bang. Eko udah lihat belum nih video? Udah dong, Coba kasih kau lihat, Eko belum lihat ya. udah sermon kemarin. Oh udah ya, kita kasih tunjuk sekali lagi deh kepada mungkin adik-adik mau lihat kali ya. Kalau yang kemarin belum lihat si Daniel di Gua Singa ngapain, nah ini dia nih yang screen. Nah, ini penampakan Daniel di Gua Singa ya. Oh, singanya pakai baterai tuh, Bang. Bisa sih. Akrab ya. Akrab. Kadang mereka mujizat banget ya. Ini dilempar tongkat ngambil mereka. Loh. Bola. Udah salah perang ya singanya ya. Kadang frisbee ya kan dilempar singanya ham. Gak salah itu singa ya. Dikasih tangan ngasih nanti. George of Jungle aja gajah ya kan di filmnya. Iya, sama King Kong. Oke, berarti kesimpulannya adalah tadi Kak Heike mengatakan bahwa kita harus mencoba diskusi ya, harus mencoba mengingatkan orang tua. Dan kalau dari Bang Nex, kalau misalnya itu nggak bisa ditempuh ya maksudnya kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap selalu mengingat Tuhan ya, baik dalam diskusi maupun itu. Tapi andai kata tidak mempan pun ya udah gitu, setidaknya kita udah berusaha dan ingat bahwa kita akan jadi orang tua, ya ingatlah supaya tidak menjadi seperti itu. Kurang lebih tadi seperti itu ya, Bang Nex dan Kak Heike. Yang penting ini sih Bang, maksudnya kita pribadi sih nikmatin relasi kita sama Tuhan sih. Pasti relasi kita kepada sesama, terlebih sama orang tua juga bisa terjalin sih. Oke. Berarti bukan kebalikannya ya? Apa? Bukan orang tua dulu baru Tuhan ya? Tuhan dulu lah Bang. Oh Tuhan dulu baru orang tua. Oke. Oke, nah kita akan masuk ke pembacaan firman-nya. Akan dari mana Kak Febri? Ya, dari Amsal 17 ayat 6. Mungkin bisa kakak bacakan saja ya, karena cuma satu ayat. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, di ayat ini ada sangkut pautnya sama semua pertanyaan yang disebutkan sama Bang Samuel tadi tuh. Ada tentang nama baik, terus nanya tentang tanggung jawab, terus tanya tentang bagaimana sih respon kita kalau memiliki
orang tua yang khusus, yang tidak baik gitu. Nah, di sini tuh kakak mau membahas tentang ayat ini. Yang pertama bisa kita lihat di kata pertama di ayat 6 adalah mahkota. Nah, di sini adik-adik harus tahu ya, bukan harus tahu, bahkan tahu ya, mahkota tuh biasanya diberikan sama siapa sih? Bang Lex tahu nggak, mahkota biasanya dikasih untuk orang-orang apa sih? Waduh, Bang Nexter nggak pernah dikasih mahkota. Gimana maksudnya? Iya benar. Gimana pertanyaannya? Soalnya jelek mulu kalau di ujian. Oke. Mahkota tuh biasanya khusus diberikan untuk orang-orang yang teristimewa atau bukan sih Bang? Atau mahkota bisa didapatkan oleh semua orang dengan begitu saja tanpa penghargaan, tanpa suatu kehormatan atau tanpa ada gelar sesuatu. Yang jelas mahkota itu kalau Bang Nexter nangkep itu lebih dari hadiah ya. Itu sebuah bukan hadiah atau gift atau seperti semacam kado ya. Tapi itu yang dimana kalau dilihat dari firman Tuhan kali ini juga mahkota yang dimaksud itu memang sudah dipercayakan kayak semacam gelar kali ya kalau dari Bang Nexter ya. Yang dimana ketika misalnya contoh kalau yang di film-film ya, film-film kerajaan gitu kan. Kalau dari Bang Nexter, dari sisi Bang Nexter sih itu nangkepnya mahkota itu ya. Karena kalau zaman sekarang nggak pernah kelihatan ya kan. Apalagi kita presiden republik ya, bukan kerajaan. Sunda Empire kerajaan tuh Bang. Sunda Empire. Sam nanti di YouTube nanti langsung marah-marah. Iya. Iya benar Bang, thank you banget jawabannya. Mahkota tuh memang diperuntukkan untuk orang-orang teristimewa. Kalau di negara-negara yang masih kerajaan itu biasanya untuk prince atau princess atau biasanya orang-orang yang teristimewa lah atau memang dia punya keturunan kemuliaan gitu dari kerajaan. Nah, di sini tuh di Alkitab udah ngomongin tentang mahkota. Nah, mahkota yang di sini bukan dalam memang kalau di kerajaan bentuknya mahkota yang ditaruh di kepala. Tapi mahkota yang di Alkitab yang dibilang sama Tuhan di sini tuh dibilang ini tuh sebuah kehormatan yang diberikan ke kita nih. Kita anak-anaknya, kita umat Kristen. Kehormatan loh, kita dikasih sebuah kehormatan. Kita nggak perlu tuh jadi anak kerajaan Prince William gitu, Prince siapa di luar. Tapi kita tuh di Alkitab udah dibilang, kita tuh mendapat kehormatan, dapat mahkota. Dengan tandanya adalah kita menjadi anak Allah. Bapak kita siapa? Bapak kita Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga. Dia tuh memberikan mahkota kita karena kita adalah anaknya. Nah, gimana sih rasa dapat mahkota? Pernah nggak sih adik? Kakak sih nggak pernah ya dapat mahkota. Cuman ngebayanginnya aja kayak, coba Kak Heke bisa ngedeskripsiin nggak sih kalau dapat mahkota tuh gimana? Yang pasti kayaknya bangga sih Kak. Kayak gitu kan, kayak Kak Febri bilang tadi, mahkota itu kan kayak suatu lambang kehormatan kayak gitu kan. Kalau di saat ini seperti dikasih ke raja atau ke ratu kayak gitu kan. Yang pasti mendeskripsikannya ya pasti bangga sih kayak gitu. Bangga terus kayak kita tuh kayak orang yang penting loh kayak gitu. Dikasih suatu kehormatan seperti itu. Bener, thank you banget Kak Heke. Nah, rasanya tuh seneng banget. Sampai nggak bisa deskripsiin deh. Itu kalau anak zaman sekarang nih Instastory kayaknya bisa 100 nih. Instastory terus tiap hari gue dapat mahkota. Aku dapat mahkota loh. Jadi jelas Kak. Instastory emang dapat mahkota ya? Instastory apa sih? Yuk adik-adik habis ini kita ya sejenis WA story. Oh gitu. Yuk adik-adik kita dukung untuk Bang Sam bikin Instagram. Ada Iya.
Oh, ada ya? Oh, udah skip. Nah, Ya udah lanjut. bukan lagi berarti harus melakukan sikap-sikap yang tidak baik, yang melanggar aturan atau ya hal-hal yang buruk gitu loh. Justru kita harus menjadi seseorang yang harus menjadi kebanggaan. Kebanggaan buat siapa sih? Buat orang tua kita. Bahkan harusnya kita harus menjadi kebanggaan di mata Allah Bapa. Nah, makanya tadi Bang Nex sudah singgung, kita tuh nggak harus ya pintar semua akademik. Tapi kalau kalian pintar itu adalah suatu kelebihan kalian, talenta kalian. Jadi kita tuh harus bisa menjadi kebanggaan baik di akademik, non-akademik, dan juga sikap perilaku kita. Akademik ya berarti pelajaran di sekolah, baik matematika, IPA, IPS. Nah, non-akademik mungkin teman-teman di sini ada yang bisa musik kayak Bang Nex, bisa bercerita dengan baik seperti Kak Heke, atau yang kayak akademik tadi kayak Bang Samuel bisa lulus di UI terbaik, Mana lulusan teman? jurusan matematika. Oh, enggak ya. Aduh. Ya, Dia nggak tahu salah Bang satunya Aduh. terbaik. Ya. Nah, selain akademik dan non akademik, kita juga harus menjadi kebanggaan baik sikap perilaku. Nggak ada tuh yang misalnya kita anak Allah pintar tapi tukang bohong. Wah, itu bukan jadi kebanggaan lagi sih. Mungkin kalau di kerajaan udah dicoret. Justru kita harus menjadi kebanggaan dari sikap perilaku kita. Mungkin akademik ya kita bisa lemah sedikit lah di IPA. Tapi sikap perilaku kita harus menunjukkan seperti sikap Bapa di surga. Untuk menghindari untuk tadi ya di awal Bang Sam sempat bilang nama baik tuh gimana sih menurut Bang Nex, Kak Heke. Nah, menurut adik-adik gimana kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Padahal kita sudah dicap sebagai anak Allah, terus kita melakukan hal yang membuat hati orang tua terluka, hati teman terluka. Itu gimana nama baik Allah ya? Nama baik Bapa di surga tuh gimana ya? Mungkin orang-orang bisa nilai nggak sih? Wah, ini kayaknya karena si ini jahat, mungkin nggak sih Allahnya juga jahat? Nyontohin dari Allahnya. Justru mereka akan berpikir Allah Bapaknya salah juga. Nah, selain menjadi kebanggaan, kita juga harus, kita sebagai anak yang sudah dicap sebagai anak, kita harus menghormati. Kalau di dunia ini, di rumah nih adik-adik, kita harus menghormati orang tua. Kita setiap hari ketemu orang tua, atau kalau kita punya abang, kakak, kita harus hormati yang lebih tua. Karena apa? Kita sudah menjadi anaknya. Kita sudah menjadi salah satu kebanggaan di keluarga kita. Jadi gimana sih kita menunjukkan kebanggaan sebagai anak kebanggaan di rumah, menghormati orang tua kita. Nah, yang terpenting adalah menghormati Allah Bapa kita. Dengan cara, ya mungkin ini terlihat, kalau untuk kelas besar ya, terlihat basi ya, didengar rajin berdoa dan baca Alkitab. Tapi ini bukan sekedar basi. Kalau kalian lakukan dengan sebaik mungkin dan setiap hari, mungkin adik-adik akan tahu rasanya nyaman berdoa dan baca Alkitab. Gitu. Nah, yang terakhir, kita, apalagi nih ya, kelas Salomo dan Petrus, kalau di sekolah minggu, dibilang kelas besar ya, karena kita yang paling tua, bukan paling tua sih, paling besar. Iya, paling besar. Nah, kita yang sudah lebih besar dari adik-adik kita, justru kita harus mewarisi hal-hal yang baik, mencontoh hal-hal yang baik. Kalau kita tahu sesuatu yang salah, kita kasih tahu mana yang benar. Jangan langsung menghakimi, tapi menunjukkan mana yang benar. Karena apa? Segala sesuatu yang baik harus kita lakukan terus-menerus agar menjadi turun-menurun. Kalau misalnya kakak nih berbuat baik sama adik kakak,
Terus adik kakak ternyata melakukan hal yang sama yang dicontoh di rumah. Dia melakukan hal baik ke temannya. Temannya juga melakukan hal baik yang lainnya. Turun-menurun. Nanti ketika adik-adik menjadi orang tua, yang tadi udah dibahas sama Bang Nex juga, adik-adik tahu nih untuk bersikap sebagai orang tua, yaitu mewarisi yang baik. Ketika adik-adik punya anak, ketika adik-adik punya teman hidup, atau yang lainnya, adik-adik bisa mewarisi yang baik. Balik lagi ke awal, bahwa untuk mengingat bahwa kalian adalah anak Allah yang harus menunjukkan kebanggaan. Bangga banget gitu kalau kalian tuh udah dicap jadi anak Allah. Bener. Gitu Bang Sam. Iya, penjelasannya tadi udah sangat jelas adik-adik ya. Abang hanya menambahkan sedikit dan mungkin sedikit mendetailkan apa yang tadi sudah Kak Febri sudah sampaikan. Jadi kalau tadi adik-adik perhatikan tadi kan Kak Heike itu di penutupnya mengucapkan kalau kita harus membangun relasi yang baik dulu dengan Tuhan. Lalu kita akan bisa memiliki relasi yang baik dengan orang tua ya, dengan sekitar kita dan segala macam. Coba Kak Heike boleh tolong kasih tahu nggak gimana sih caranya supaya kita punya relasi yang baik dengan Tuhan? Tadi dibilang Kak Febri sih mungkin yang dibilang kalau kelas besar bilang basi kayak gitu kan. Ya itu kita baca firman. Kalau kakak bilang saat teduh kayak gitu, saat teduh. Mau kalau pagi nggak sempat ya malam kayak gitu. Ya dengan cara hal seperti itu kita bisa menikmati relasi kita sama Tuhan sih. Berdoa juga. Iya, ya kalau abang sih kalau pagi nggak sempat malam, tapi kalau malam nggak sempat juga pagi besoknya gitu. Jadi berarti sehari bolong. Ada jeda ya. Cerita kemarin. Nah, jadi kembali lagi adik-adik, relasi itu kan artinya hubungan ya. Nah, artinya kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau dalam berhubungan, yang penting apa Bang kalau dalam hubungan? Kita harus membangun apa? Kepercayaan. Dan komunikasi Bang ya. Komunikasi. Oh, komunikasi itu ya. Makanya ada istilah quality time ya. Nah, ya benar. Sering tuh Bang. Sama siapa? Sama istri lah. Ya betul. Nah, sama adik-adik kita harus memiliki quality time, kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan ya. Ya tadi ya gimana sih caranya kita komunikasi sama Tuhan? Ya kan komunikasi itu kan harus ada yang ngomong, harus ada yang mendengarkan gitu kan. Nah, ya Tuhan ngomongnya lewat apa? Tuhan ngomongnya lewat Alkitab. Ya, terus kalau gantian nih kita ngomong ke Tuhan, kita ngomongnya lewat apa? Kita ngomongnya lewat doa gitu. Nah, sekarang jadi kita kembali ke dasarnya dulu adik-adik. Kenapa nama baik itu penting? Tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh Kak Heike dan Bang Lex. Nama baik itu adalah kenapa penting? Karena nama itu adalah diri kita. Jadi nggak ada sih orang normal yang nggak mau dianggap baik. Makanya kan kita berusaha baik di bidang akademis maupun kita berusaha untuk terlihat paling oke atau segala macam lah. Pokoknya kita ada berusaha untuk ada jiwa kompetisi gitu kan. Nah, ya tujuannya apa sih? Tujuannya ya supaya kita menjadi yang paling. Ya itu kan tujuannya adalah untuk membuat nama kita yang paling baik kan, paling lah gitu. Nah, tapi hari ini kita diingatkan bahwa nama baik itu berkaitan juga dengan sesama kita, terutama dengan keluarga kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih supaya kita memiliki nama yang baik, memiliki hubungan yang baik? Ya tadi kita harus memulainya dengan membangun relasi dulu yang baik dengan Tuhan, karena itu adalah dasar kita. Kalau hukum Taurat yang ngebahas tentang orang tua, hukum Taurat keberapa Kak Heike? 5. Isinya apa Bang Nexter? Hormatilah ayah dan ibumu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, nah di situ kan dikatakan hormati ya adik-adik. Hormati ini bagi abang tuh memiliki makna yang sangat dalam loh. Artinya tuh kita mengasihi dengan benar kepada orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita mengajarkan yang baik, ya kita harus mengikutinya. Tapi ketika orang tua kita melakukan hal yang kurang baik, ya kita tetap mengasihi dia karena kita hormat kepada dia. Kita tetap memandang dia sebagai orang tua yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk membimbing kita, untuk menjaga kita, untuk membawa kita ke dunia. Nah, sehingga ya kita memiliki dasar yang baik dulu. Ketika itu kita sudah memiliki dasar yang baik, ya kita bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi dan kenyataannya kan memang kadang-kadang kita menemukan hal yang tidak baik ya di rumah. Mungkin orang tua kita suka marah-marah, atau ya mungkin yang kasus buruknya orang tuanya ada yang bercerai dan melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, respon kita seperti apa sih adik-adik? Ya, kita benar tadi kata Bang Nex dan kata Kak Heke, kita harus tetap mengasihi dia dengan sepenuh hati. Dan mengingat bahwa suatu hari kita pun akan menjadi orang tua. Dan ketika kita menjadi orang tua, kita harus memastikan bahwa ya kita nggak melakukan hal-hal buruk yang sudah kita lihat pas kita masih kecil dulu. Adik-adik ingat loh bahwa kita itu nggak hanya menjadi orang yang hanya menerima. Suatu hari kita harus memberi. Kita tuh generasi yang sekarang lagi dapat warisan. Tapi suatu hari kita akan menjadi generasi yang mewarisi sesuatu. Nah, itu yang harus diingat adik-adik. Ketika kita akhirnya menjadi generasi yang mewarisi sesuatu, warisan apa yang mau kita berikan kepada generasi-generasi berikutnya? Apakah nama baik atau bukan gitu. Jadi memang di sini dikatakan bahwa mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi kalau sekarang tugas kita sebagai anak, kita tentu mempertahankan mahkota yang orang tua kita sudah berikan. Baik nama baik orang tua kita di dunia maupun nama baik Bapa kita di surga. Itu kewajiban kita. Dan kita pun suatu hari kelak kita harus mengajarkan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi ayat ini ngomongin generasi yang terus-menerus loh. Coba adik-adik bayangkan misalnya kayak gini. Opung kalian nggak ngebawa orang tua kalian supaya dibaptis. Mungkin Bang Nex sekarang pengikut Sunda Empire. Terus. Iya. Mungkin Kak Heke nyembah Sisingamangaraja sekarang. Iya. Mungkin abang nyembah pohon kalau misalnya dulu orang tua nggak ngajarin ke Kristen. Pisang ya bang, pohon pisang. Atau Kak Febri nyembahnya Pak gunung kan. Nah, Donald Trump. Nah, bayangkan loh. Jadi itulah kenapa itu harus terus-menerus. Jadi kalau kalian nggak ngajarin kepada yang berikutnya untuk melakukan hal yang baik, mungkin generasi berikutnya nyembahnya BTS. Ada BTS goyang-goyang, kasih persembahan. Kan, takutnya seperti itu kan. Nah, jadi Blackpink. Nah, itulah pentingnya untuk melakukan, yang tadi seperti Kak Febri katakan, untuk melakukan ini terus-menerus. Karena kalau nggak terus-menerus, suatu hari akan terputus, dan generasi berikutnya nggak akan melakukan yang kebaikan, nggak bakal melakukan kebaikan, nggak bakal mengenal Tuhan. Itulah yang mau diajarkan kepada kita pada hari ini. Ya kita harus mempertahankan apa yang baik, dan kalau misalnya kita melihat sesuatu yang kurang baik, kita harus meng-cut itu, kita harus memotong itu, dan memulainya menjadi sesuatu yang baik, dan meneruskan kebaikan itu. Mungkin contohnya selain di rumah bisa di sekolah kali ya. Kayak Kak Febri dulu di sekolah ini nggak ada larangan anak kelas 1 nggak boleh makan di kantin nggak? Wah. Kayaknya 2 peraturan yang harus kita tahu ya. Oh, iya. Yang pertama senior selalu benar, yang kedua lihat peraturan pertama. Ya. Iya. Nah, itu tradisi yang baik. Pernah bang. Tradisi yang baik nggak menurut Kak Febri? Sangat tidak baik. Sangat tidak baik kan. Coba yang misalnya emang pagi-pagi di rumah nggak ada makanan gitu kan. Mau jajan kagak bisa. Mau puasa lapar. Malah digoda kan, malah ada yang kita puasa malah digodain sama teman-teman kita minumnya. Nah,
Tapi bayangkan misalnya angkatannya Kak Febri memutuskan nggak melakukan itu. Misalnya begitu Kak Febri udah kelas 2 dan kelas 3 mengatakan anak kelas 1 ya udah makan di kantin aja. Seterusnya akan seperti apa? Tentram sih. Seterusnya Ibu mereka, kantin pasti jadinya kaya. iya, Bu kantin jadinya kaya tuh kan. Tiba-tiba Bu kantin Apa ya Bu kantin? ke sekolah naik Alphard gitu kan. Bener. Nah, Iya. itulah contohnya kan ketika kita memutus satu tindakan yang tidak baik, berikutnya akan baik kan. Nah, itulah tadi contoh yang kakak dan abang sampaikan, udah coba jelaskan kepada adik-adik. Nah, coba mungkin sebagai penutupnya, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, minta tolong Kak Heike dan Bang Nex gitu. Gimana sih Bang dalam mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari ini dalam kehidupan kita yang realnya dalam kehidupan sehari-hari, selain apa yang sudah Kak Febri dan Abang sampaikan, terutama melihat kondisi yang lagi COVID seperti ini. Ayo Kak Eka, boleh. Dan mau jawab duluan. Tapi kalau misalnya boleh Bang Nexar nambahin sedikit ya. Oh boleh Bang, banyak apa-apa. Nah, di ayat minggu ini kan mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak adalah nenek moyang. Misalnya contoh nih, ini bukan apa ya. Bang Nexar punya mahkota nih. Bang Nexar mahkota orang tua kan, ya kan? Ini biar simpel aja ya. Di sini mahkota ini yang ada di kepala abang ini adalah anak cucu. Nah, si anak cucu ini dia punya kehormatan yang dimana kehormatannya ini adalah nenek moyangnya. Balik lagi ke atas. Kan? Nah, tapi ya itu dia, kita juga tahu tadi dijelaskan, hukum kelima menghormati. Nah, tapi kadang banyak orang yang bilang, wah, demi dihormati, ya itu dia, orang akan berbuat apa aja yang tidak baik. Yang ibaratnya mungkin kita bisa katakan itu gila hormat atau apalah, ya kan? Tapi yang Bang Nexar pengen tekankan sih, ya untuk adik-adik, yang pertama, hormat itu mendahului pengaruh. Jadi, walaupun orang berpengaruh, mungkin bisa saja tidak dihormati. Tapi kalau misalnya orang yang dihormati, pasti berpengaruh. Dan berpengaruh itu, tanpa berpengaruh, maksudnya dia mempunyai jabatan atau segala macam, kita tahu dia misalnya orang tua, kita tahu dia kakak guru sekolah minggu, dia pendeta, dia sintu atau segala macam, yaitu dia harus dihormati. Nah, karena pasti yang kita tahu, orang tua kita pasti pernah seumuran kayak kita seperti ini. Nah, kondisinya pasti mereka juga akan dihadapkan seperti kita, yang dimana akan bertemu dengan orang-orang yang misalnya yang tadi yang harus dihormati, dan kita harus hormat karena orang tua kita juga sudah hormat. Dan tentunya kayak tadi Bang Sam juga bilang, yaitu dia kalau misalnya orang tua kita jahat segala macam, yaitu dia kita tetap harus mengasihinya seperti kayak bilang ya kan. Karena apa? Karena Tuhan Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, yaitu mati di kayu salib, misalnya seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya tadi Bang Sam apa? Aplikasinya kehidupan kita sehari-hari Bang, yang bisa kalau langsung kita praktekkan. Nah, itu dia. Terkadang ada nih misalnya Bang Nexar waktu kemarin ketemu anak SMP, ya mungkin adik-adik mungkin juga belajar bukannya belajar menghormati ya. Mungkin hormat itu perlu, terutama untuk anak-anak SMP nih. Ketika mungkin ya dipikir, lu kan siapa gue, bukan apa-apa gue. Tapi ya itu dia, dimana kalau misalnya orang lebih tua, kita harus menghormati kan. Nah, misalnya disuruh, pakai maskernya yang bagus, jangan ditaruh di dagu, misalnya seperti itu kan. Tapi ya itu dia, siapa sih lu?
bapak gue bukan ya kan, atau misalnya ya saudara bukan ya kan, marga apa lu, tajul kagak ya kan. Misalnya seperti itu. Tapi cenderung anak-anak kadang katanya seperti itu. Tapi semoga anak-anak sekolah minggu HKBP Sleeping enggak sih. Nggak ada di HKBP. Ada ya. Nggak ada sekolah minggu gitu. Mungkin. Nah, ketika misalnya ada yang menegur seperti itu, ya sesuai dengan pesan ini, ya kalau pengen dihormati, ya kita harus menghormati, dan yang pasti terutama kita harus belajar menghormati dulu agar bisa dihormati. Nah, kondisinya ya itu dia, kalau misalnya ada teguran-teguran yang seperti itu, ya turuti. Walaupun mungkin di sini kondisinya dia bukan orang yang kita kenal, atau misalnya lu kan bukan polisi, bukan satpol pp, ya kan, saya satpol, misalnya dibilang gitu, tapi dia nggak pakai baju. Nah, tapi intinya itu sih Bang, ya bagaimanapun kita juga ketika diberikan teguran sama orang yang lebih tua, baik itu kita melakukan hal yang tidak baik ataupun yang memang kita sepenuhnya tidak tahu kalau itu tidak baik, ya harus ini juga, bukan kita melihat dia siapa, tapi kita karena menghormati tersebut, itu sih Bang. Karena nanti pasti ditanya, kan dia kan dia lagi sendiri nih, nggak ada mama bapaknya nih. Pasti nanti kalau misalnya lu kasarnya cerewet lu gitu ya kan, ini anaknya siapa sih, pasti ada pertanyaan kayak gitu kan. Iya. Ya itu sih Bang. Jadi intinya, mungkin jadi intinya belajar untuk ini Bang ya, belajar untuk lebih hormat lah ya, dan belajar untuk melihat ya udah sebagai teguran itu sebagai sesuatu yang baik sebenarnya, dan cara kita untuk menghormati juga. Oke. Kalau dari Kak Heike? Udah semua sih Bang sebenarnya. Cuman pengen ngasih tahu aja, praktek paling cepat kayaknya di kondisi saat ini tuh sangat memungkinkan gitu. Kita kan lagi corona, apalagi lagi PPKM. Kita orang tua kerja di rumah, terus kita sekolah di rumah, adik-adik sekolah di rumah kayak gitu kan. Kan sering dibilang tuh saking seringnya kita semakin diuji gitu kan, apalagi kalau pagi-pagi yang papahnya lagi rapat, anaknya lagi ulangan atau lagi ujian gitu kan, emosi semakin meningkat kayak gitu kan. Nah, yang tadi sama abang-abang dan kakak tadi tuh kasih itu bisa dipraktekkan tuh di saat seperti itu kayak gitu. Gimana sih caranya mengatasi hal seperti itu hingga akhirnya menghormati orang tua pun dan mengasihi sesama pun bisa dipraktekkan di saat seperti itu kayak gitu. Malah ini ajang untuk melatih benar-benar ya firman Tuhan hari ini. Sangat luar biasa masukan-masukan dari kakak abang ya. Ada tambahan lagi Kak Febri? Baik, cukup jelas sih. Pokoknya tinggal praktekin mulai hari ini. Iya. Baik adik-adik, kita hari ini belajar untuk mengingat bahwa kita harus mempunyai nama baik. Seperti kata Amsal 22 ayat 1. Apa kata Amsal? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, nama baik itu melekat bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada keluarga kita, pada orang tua kita, pada abang kita, pada adik kita. Dan bagi adik-adik belum ada yang nikah ya, tapi buat ketika nanti adik-adik sudah berkeluarga, buat pasangan kalian, buat anak-anak kalian. Nah, kita punya tugas untuk memiliki nama baik, karena itu adalah untuk mencerminkan Tuhan dan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang sejati. Dan kita juga memiliki tugas untuk menghormati orang tua kita, karena itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Menghormati orang tua bukan berarti kita bisa orang tua salah tetap kita ikuti, enggak ya. Tapi menghormati orang tua adalah kita bisa menghargai orang tua itu, kita bisa menerima orang tua kita, dan mengingat bahwa orang tua adalah salah satu cara Tuhan untuk menjaga kita, untuk memberkati kita, untuk melindungi kita. Nah, dan kita juga diingatkan untuk ketika melihat sesuatu yang baik, ya kita harus stop sampai situ, hal yang tidak baik itu, dan
belajar untuk memulai yang baik dan meneruskannya kepada generasi berikutnya, kepada teman kita juga, bukan hanya generasi terusnya, tapi juga pada sekitar kita. Oke, adik-adik, demikian ibadah Petrus Salomo pada minggu ini. Kita mau satu dalam doa. Yuk adik-adik semuanya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati, anak-anak-Mu yang mencerminkan diri-Mu, anak-anak-Mu yang mengingat apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan itu adalah dasar bagi kami untuk kehidupan kami, untuk melakukan yang baik, dan untuk meneruskan kebaikan itu kepada sesama kami. Juga hari ini kami belajar, Bapak, untuk lebih menghormati lagi orang tua kami, bagaimanapun mereka. Kami mau belajar untuk mengasihi mereka dengan sejati, dan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, untuk menghormati mereka dan untuk menerima mereka apapun mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan juga ajar kami Bapa untuk lebih mengoreksi diri kami lagi, untuk memperbaiki diri kami lagi, sehingga kami dapat menjadi lebih serupa lagi seperti yang Kau inginkan. Bukan hanya kami menghakimi orang lain atau melihat keburukan orang lain, tapi kami juga mengoreksi diri kami sehingga kami dapat menjadi lebih baik. Sebenarnya kami akan berpisah, kami akan lanjutkan kegiatan kami masing-masing. Bapak yang tolong bimbing segala kegiatan kami, agar kegiatan kami dapat memuliakan nama-Mu saja. Bapak juga tolong berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami, berkati mereka dalam pelajaran mereka di sekolah, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Bapak yang terus memenuhi kebutuhan mereka, walaupun sekarang keadaannya sedang corona, tapi kami yakin Bapak terus menjagai dan memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Adam dan Hawa. Terima kasih Bang Lex, Kak Heike. Terima kasih Bang Lex. Terima kasih adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Semua. Yesus memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.